Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlu dengan NIM O271 19006. Di sini saya akan menjelaskan tentang kromosom, gen dan genom. Baik, di sini saya akan menjelaskan kromosom, gen dan genom. Perlu kita ketahui, kromosom adalah struktur yang seperti pita pada DNA dan protein histone di dalam inti sel eukariotik yang membawa gen dan mentransfer ke informasi genetik. Struktur ini terbentuk dari benang-benang kromatin yang memadat dan memendek di inti sel, tapi struktur ini hanya melihat selama pembelahan sel. Kromosom. Morfologi berdasarkan posisi sentromer. Yang pertama itu metasentris. Sentromer tepat di tengah. Yang kedua itu submetasentris. Sentromer cukup jauh dari tengah kromosom, satu lengan lebih panjang. Yang ketiga itu telosentris. Sentromer berada pada salah satu ujung kromosom dan hanya ada satu lengan kromosom. Yang keempat itu akrosentris. Sentromer berada sangat dekat dengan ujung kromosom sehingga salah satu lengan sangat pendek. Berikutnya, bentuk kromosom pada saat pembelahan sel metafase. Metafase, fase di mana semua kromosom telah berduplikasi dengan dua lengan kromatik. Sistem kromatik. Ukuran kromosom paling besar, lebih mudah dilihat dengan mikroskop. Jumlah kromosom yaitu 2 set. Kromosom lengkap pada setiap spesies disebut kariotip. Yang pertama itu autosom. Kromosom tubuh diberi nomor berurutan berdasarkan ukurannya dari besar ke kecil. Kedua itu gonosom, yaitu kromosom seks tanda-tanda kromosom X dan Y. Gen adalah unit dasar keturunan, terdiri dari DNA dan RNA dengan panjang minimum tertentu yang membawa informasi mengenai urutan asam amino yang lengkap dari suatu protein. Gen mengandalkan karakteristik biologis, fisik, dan kimiawi jasad hidup. Setiap gen mengandalkan dua atau lebih bentuk yang disebut alel. Genom adalah satu kesatuan gen yang secara alami dimiliki oleh satu sel atau virus atau satu kesatuan kromosom haploid. Kromosom gen-gen baru secara terencana atau terukur, dan perubahan genom dengan cara pertukaran atau penambahan material genetik baru disebut rekayasa genetika atau genetik, engineering atau biogenetik. Organisasi genom prokariotik. Struktur gen prokariotik. Yang pertama itu promoter. Bagian gen yang berfungsi sebagai pengatur proses ekspresi genetik atau transkripsi. Bagian struktural. Yang kedua itu bagian struktural. Bagian gen yang membawa kode-kode genetik yang akan ditranskripsi dan transiasi. Gen mengkode protein atau hanya ditranskripsi saja yang mengkode RNA dan RNA. Yang ketiga itu terminator, bagian gen yang berperan dalam proses penghentian transkripsi.
Organisasi genom prokariotik terbagi menjadi 4 kelompok utama. Yang pertama itu gen independen, gen yang ekspresinya tidak tergantung pada ekspresi gen lain. Yang kedua itu unik transkripsi, sekelompok gen yang secara fisik terletak berdekatan dengan diekspresikan bersama-sama. Karena produk ekspresi gen-gen tersebut diperlukan dalam rangkaian proses fisiologi yang sama. Yang ketiga itu kelompok gen, beberapa gen yang terletak pada lokus yang berdekatan dan ekspresi gen tersebut diperlukan dalam rangkaian proses fisiologi yang sama, meskipun masing-masing gen. Yang keempat itu operom, sekelompok gen struktural yang terletak berdekatan dan ekspresinya dikendalikan oleh satu promotor yang sama. Masing-masing bagian struktural tersebut mengkode protein berbeda, tetapi protein tersebut diperlukan untuk rangkaian proses metabolisme yang sama, atau biasa disebut operon tidak ada pada eukariotik. Organisasi genom eukariotik terbagi menjadi 3 kelompok atau kelas utama. Yang pertama itu gen kelas 1, gen-gen yang mengkode pembentukan RNA yang digunakan untuk pembentukan kromosom. Yang kedua itu gen kelas 2, gen-gen yang mengkode sintesis semua molekul protein. Gen disalin atau ditranskripsi menjadi molekul RNA, lalu ditranslasi menjadi rangkaian asam amino yang membentuk protein. Yang ketiga, gen kelas 3, gen-gen yang mengkode pembentukan molekul tRNA yang digunakan untuk membawa asam amino yang disambungkan menjadi molekul protein dalam proses translasi. Itulah hasil dari materi saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan.